Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu 7 Mei 2025. Seperti biasa kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa instrumen utama. Di beberapa pair utama juga kita nanti akan melihat bagaimana historinya, kita akan melihat bagaimana potensi ke depan dan bagaimana kita sudah lakukan satu hari kemarin, apakah ada petunjuk, apakah ada potensi, bahkan resiko yang kita terapkan. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya. Kita mulai dari emas dulu ya, di XAU dulu. Satu hari kemarin kita perkirakan emas akan bergerak turun jika ya ada syaratnya, jika di area warna ungu yang kita tandai tidak mampu ditembus dengan baik, sehingga kalau kita simulasikan naik berada di kisaran warna ungu kemudian akan terkoreksi. Jadi terkoreksi ini artinya hanya melawan sementara, kemudian jika tidak mampu ditembus di area supportnya maka akan kembali memantul ke atas. Kemudian simulasi berikutnya, karena ini trennya kuat naik dari awal, kita sudah perkirakan bullish masih akan mendominasi, maka kita mesti menguji area warna ungu di sana ya. Kita uji di sana, kemudian kita menempatkan posisi buy di atasnya, lebih di atas sedikit dari area yang kita tandai, yakni di 3372.39. Posisi buy di 3372.39 dengan target terdekat di 3383 dan 3394 di area space yang kosong ya, karena potensi masih bergerak naik, kita bisa manfaatkan di situ asalkan waktu masih cukup ya. Kita masih bisa monitor dan ya, tentu sesuai dengan SOP kita. Kemudian di sisi bawah kita juga mempersiapkan di selnya 3345.13. Apa dasarnya? Ya tentu kita melihat dari karakteristik, kita melihat dari momentum dan seterusnya, sehingga kita agak menjauh di 3345.13. Kalau kita lihat sempat bergerak turun mendekati, namun masih cukup jauh ya. Itu kenapa kita menempatkan posisi di 3345 ya. Dia sempat bergerak mendekati sampai di 3350. Kemudian di kondisi berikutnya ya, setelah kita menempatkan di 3372 ternyata sempat bergerak naik sampai di target. Jadi target pertama kemarin sebenarnya dalam hitungan jam 1-2 jam sudah tercapai dengan baik. Satu target mendekati angka 1000, sekitar 1000 lebih ya. Jadi kalau kita entry buy dengan satu lot, maka sudah kita dapatkan $1000 minimal. Kemudian setelahnya ada merah ya. Merah ini kalau kita lihat belum signifikan ya, sehingga masih berpeluang kembali bergerak naik. Maksimum kita perkirakan di 3419 ya. Ternyata dini hari jelang tutupan itu sempat bergerak naik sedikit ya, satu candle setingkat lebih tinggi ya. Minimal kita bisa memperkirakan di kisaran itulah kekuatan akan berakhir. Kemudian kita melihat satu instrumen lain ya, di Bitcoin. Kita perkirakan satu hari kemarin sebenarnya pergerakan itu akan condong ke atas ya, dengan banyaknya rejeksi ya, ada support yang cukup kuat di sana, maka kita perkirakan akan condong ke atas. Nah, ternyata kenyataannya sempat koreksi dulu, sempat turun dulu, yang pada akhirnya kembali naik dan diteruskan pada hari ini. Pagi ini diteruskan
sangat signifikan, bahkan sesuai dengan yang kita perkirakan di hari sebelumnya. Minimal ketika kita menempatkan posisi, kita masih dapat peluangnya. Ya, dari buy tidak dapat, dari sell-nya kita masih dapat satu targetnya. Kemudian di euro, kalau kita lihat di euro kita perkirakan sebenarnya juga masih akan bergerak naik dengan simulasi dia akan terkoreksi turun dan kembali naik. Namun kalau kita lihat koreksinya hanya sampai di sini ya, hanya sampai di posisi ini ya. Kemudian pada akhirnya kembali naik. Nah, kita juga demikian, satu posisi buy ini cukup signifikan, tidak ada penolakan yang berarti, tidak ada perlawanan berarti sampai pada target yang pertama. Posisi sell masih aman dan kita tetap melihat dinamikanya ya. Satu posisi sudah tercapai, kemudian ketika koreksi kita lihat koreksinya sampai di mana. Kalau masih berada di wilayah koreksi kemudian memantul kembali signifikan, ya tentunya kita bisa menempatkan kembali posisi bullish kita. Kemudian di pound sterling. Pound sterling kita perkirakan juga akan memantul sampai di warna kuning yang bawah, kemudian memantul koreksi turun. Nah, kita perkirakan karena ini condongnya di antara dua ini masih sama-sama kuat di antara warna kuning atas bawah ini, maka kita perkirakan ketika dia naik melebihi area warna kuning yang di atas, kita perkirakan akan condong naik lagi. Sehingga kalau di satu hari kemarin posisi pound sterling itu kita sangat maksimum. Nah, itu pentingnya mungkin diversifikasi buat teman-teman yang mau mencoba untuk menggunakan investasi di instrumen lain, silahkan dicoba, silahkan dites dan diuji tentunya. Kalau memang satu fokus di satu pasangan mata uang atau satu pair, ya silahkan kalau itu memang cocok. Tapi kalau kita mau lebih berwarna, kita bisa menggunakan atau menambahkan pair lain yang tentunya ketika kita menganalisis sesuai dengan SOP-nya. Pola yang terbentuk di sana harus sesuai dengan opini yang akan kita gunakan untuk menempatkan posisi-posisi kita. Baik, itu mungkin review dari satu hari kemarin. Kita akan coba untuk melihat perkembangan satu hari ke depan dengan tetap melihat dari banyak historinya. Kalau kita lihat dari dulu dari komoditas ya, minyak mentah Brent, kalau kita lihat di Brent ini masih cenderung bergerak naik ya, sampai di 62, sekian per jadi ini minyak. Jadi kalau minyak ini adalah dalam satuan drum atau satu apa ya, satu bahasanya satu tong itu apa ya, barel ya, per barel. Kalau kita lihat di Brent itu kecondongannya masih bergerak naik. Ya, dari kemarin di beberapa waktu yang lalu sempat mencapai angka 50-an, sekarang sudah 60. Artinya geliat pasar untuk minyak sudah mulai segar kembali, sudah mulai bergairah kembali. Nah, tentu nanti kita harus berhati-hati untuk menginvestasikan di emas. Ada instrumen lain yang sudah mulai banyak diincar, itu tentu akan mengakibatkan permintaan emas akan mulai berkurang. Kemudian WTI ya, itu juga trennya bergerak naik. Kemudian emas ya, emas secara umum ya juga mulai akan kembali bergerak naik, namun
sempat koreksi yang cukup signifikan ya, sempat koreksi yang cukup signifikan. Kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir, dari mencapai puncak tertingginya kemudian mulai merosot dan sekarang ada sedikit koreksi kecil. Tentu kita nanti akan melihat secara detailnya petunjuk apa yang bisa kita dapatkan untuk menempatkan posisi ya, karena masih condong koreksi. Kemudian kita lihat di stok ya, di saham Apple. Kalau kita lihat Apple ini Apple masih jatuh, masih turun ya, sekalipun mulai merangkak naik tetapi secara umum masih cenderung turun. Nvidia juga sama ya, Apple juga sama. Kemudian kita lihat di Google-nya, Google juga masih jatuh. Tesla juga masih memerah, Amazon memerah. Jadi secara umum masih didominasi oleh merah. Kemudian indeks dolar ini sudah mulai merangkak naik ya. Indeks dolar sudah mulai merangkak naik dari di beberapa pekan lalu sempat jatuh ya, sangat dalam. Baik, kemudian kita akan menghubungkan dengan kondisi teknikal ya di emas ya. Kita lihat kondisi teknikal di emas seperti apa kira-kira sampai dengan saat ini ya. Tadi kita sampaikan secara umum masih condongnya naik, memang ada koreksi yang signifikan. Kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir ya, kita coba gunakan di daily. Di daily-nya emas ini di daily-nya masih terkoreksi ya, meskipun di dua hari terakhir sempat hampir kembali mencatat rekor tertingginya lagi. Namun untuk saat ini ada sedikit lompatan ke bawah. Nah, biasanya ini akan koreksi dulu, akan terkoreksi, kemudian mungkin nanti di akhir pekan akan kembali bergerak naik. Kemudian kita coba lihat di time frame H4. Di time frame H4 sama. Di time frame H4 bullish masih mendominasi, sekalipun ada koreksi tapi bullish tetap masih menjadi pemegang kendalinya. Kemudian kita taruh di H1. Nah, di H1 kalau kita tarik garis trennya, ini tentu tren naik ya, masih sangat kuat. Nah, kalau kita tarik begini, trennya masih sangat kuat dan koreksinya hanya kecil saja ya, tidak terlalu banyak berpengaruh ya, tidak terlalu signifikan berpengaruh. Kemudian kita coba lihat, nah ini di sini kemudian mulai bergerak kembali naik. Maka ketika nanti dia bergerak naik, kita nanti akan uji dulu di area pentingnya untuk menempatkan posisi kita nanti, minimal untuk menguji kekuatan bullishnya. Oke, kita tandai seperti ini. Kemudian di bawah kita juga nanti menandai area ujinya di warna kuning, kita tandai dengan warna biru ya, kita tandai warna biru. Kemudian kita akan perkirakan dulu untuk daily range-nya, kira-kira hari ini Rabu ya, kita akan kira-kira seperti ini. Jadi kalau dia bergerak turun, kemungkinan akan sampai pada area di sini ya, area banyak ditolak di sini.
Kemudian ketika dia bergerak naik sampai di mana ada peluang yang sangat luar biasa, dia kembali bergerak naik yang bahkan bisa mencapai rekor tertinggi kembali, maksimum berada di 3457. Baik, kita baru akan menempatkan satu posisi ya. Nanti kita simulasikan, boleh teman-teman nanti menunggu sampai melewati warna biru di atas, atau kita manfaatkan peluang pendeknya ya, masih ada cukup space untuk kita menempatkan posisi buy. Kita menempatkan di sini ya. Kalau kita lihat dari merah, tentu ini sudah mendominasi nanti ya. Kalau kita tarik dari merah ke merah, kemudian ini sudah lebih dari setengah ya, sehingga kita bisa menempatkan posisi di sana bullish di 3398, baik di 3398.88. Oke. Oke, kita coba untuk menempatkan satu posisi buy di sana. Kemudian kita targetkan di area biru. Coba kita lihat di area biru di sana targetnya berapa itu. Oke, 1000 sekian ya, ini masih cukup di 3409.31. Kemudian target berikutnya ya, kita taruh di atas bodinya, kita tempatkan di 3419.54. Kemudian jenuh beli kita perkirakan tadi di 3457, maksimum di sana di 3457 poin sekian. Oke, silakan nanti ditandai, diuji sendiri betul apa enggak. Dia di situ akan mulai ditolak, dan jika dia signifikan dia akan terus bergerak naik. Oke, pantulan kita perkirakan di sana, kemudian ketika dia tidak mampu ditutup lebih tinggi akan kembali bergerak turun seperti ini. Nah, kalau dia bergerak break di sana tentu akan mendekati level tertingginya, kemudian akan terkoreksi lagi dan bisa bergerak naik ketika dia tidak mampu menembus area retestnya. Kemudian di posisi bawah kita kembali ya, di mana kita menempatkan posisi sell kita. Nah, kita tempatkan di bawah lebih dari setengahnya warna hijau di sana. Kita coba di 3378.27. Kemudian targetnya kita tempatkan di kira-kira kebanyakan sampai di warna biru, kita adalah maksimum. Sampai di warna biru kita adalah target maksimumnya ya, jangan terlalu jauh dari warna biru di sana, karena di situ berpeluang nanti akan ditolak kembali. 1100 cukup untuk satu target yang kedua. Yang pertama tadi 3366.95. Nah, kenapa sekarang targetnya jauh lebih tinggi ya? Tentu kita mengikuti dinamikanya, range-nya juga panjang, bahkan tiap hari range-nya panjang-panjang ya, lebih panjang dari kondisi-kondisi
pada umumnya, sehingga tentu menyebabkan pergerakan juga menjadi lebih menarik ya, target juga lebih menarik, tentu resiko juga nanti kita menyesuaikan. Di area jenuh jual kita perkirakan di warna kuning kisaran di 32 220. Nah, kira-kira di situ ya. Nah, silakan nanti diuji di warna biru, kemudian di warna kuning ya, di atas maupun di bawah. Ini untuk peringatan berada di titik jenuhnya ya. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan peluang ini dengan maksimum, tentu yang dibuktikan dengan nanti growing kita menjadi lebih baik untuk hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di esok hari di waktu yang hampir sama. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.